Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, Shalom. Nah, hari ini renungan kita berjudul Bucinnya Tuhan. Saya rasa kita semua sudah sering banget dengar istilah ini. Dengar istilah bucin, budak cinta. Yang berarti seseorang yang tergila-gila akan cinta, seseorang yang mau melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Kita boleh sebenarnya mencintai seseorang dalam hidup ini, tetapi tidak boleh sampai pada level disebut bucin. Seharusnya kita hanya bisa menjadi bucinnya Tuhan. Anggaplah kita menggunakan istilah itu supaya lebih berkaitan dengan tema yang kita renungkan sama-sama pada hari ini. Memang sebenarnya kita tidak boleh mencintai orang lain lebih daripada mencintai Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Mamon di situ tidak hanya uang atau kekayaan materi yang dijadikan pegangan hidup sehingga menjadi berhala. Tetapi dalam artian yang lebih luas, Mamon bisa diartikan segala sesuatu yang bisa membuat kita tidak mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, termasuk dengan cinta kepada pasangan kita, gebetan kita, pacar kita yang over portion, dan itu adalah bentuk penyembahan kepada Mamon. Gebetan kita, pacar kita tidak boleh membuat kita menjadi bucinnya. Kita harus selalu ingat di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-24 disebutkan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi kita punya Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan, Allah yang tidak mau diselingkuhi, bahasa lebih gampang. Kita harus lebih mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun yang kita kasih, sebab Ia adalah pemilik kehidupan kita. Jika kita mengasihi Tuhan secara benar, pasti Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana mengasihi sesama kita, mengasihi pacar kita, mengasihi gebetan kita secara sepantasnya, sesuai porsinya, tidak berlebihan. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan dan harus selalu diingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata segenap di situ berarti sepenuh hati. Tidak boleh setengah hati dibagi kepada yang lain, setengah hati dibagi kepada Tuhan. Tidak, sepenuh hati hanya untuk Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, jatuh cintalah pada Tuhan lebih dahulu, barulah kita menjatuhkan hati pada si Dia. Jangan berani berpacaran atau mencintai Dia kalau kita belum jatuh cinta pada Tuhan. Kalau belum jatuh cinta pada Tuhan, kita nggak akan tahu apa itu cinta yang benar dan kudus bagi si Dia. Sebaliknya, cinta buta yang merusak dan membinasakan hubungan yang sedang kita bangun. Jadi teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai kita mengasihi orang lain, mengasihi pacar kita, mengasihi gebetan kita lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan di posisi yang pertama, di prioritas yang pertama. Dalam hal mengasihi, kita harus mengasihi Tuhan lebih utama. Nanti setelah itu Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita secara seimbang. Kita mengasihi sesama kita tanpa rasa bersalah di hadapan Tuhan. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita harus berhati-hati. Alkitab juga mengatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Kita salah menjatuhkan hati, kita salah mencintai dalam hidup ini, kita akan rusak. Maka yang pertama adalah, yang paling penting adalah cintai Tuhan lebih utama. Baru kita bisa mencintai orang lain secara patut di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.